kalian bertanya kepada Barbara, Kak Barbara tolong bahas skincare overclaim, dan gua tidak pernah mau bahas karena menurut gua di sini dua-duanya salah. Salah yang dua-duanya. ngomong di platform gua itu kebanyakan ada yang pihak ke SS, ada yang pihak ke NM dan timnya gitu loh. Jadi ini ada dua kubu, berkubu-kubu, sedangkan menurut gua dua-duanya salah. Kenapa? Karena dari pihak kepolisian udah ngeluarin yang namanya panggilan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berarti ada dugaan. Dugaan apa? Kalau menurut dari berita-berita yang beredar adalah pemerasan dan TPPU. Ini nggak ada hubungannya sama sekali, tapi kan NM dan Doktif dan teman-temannya semua itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat. Yes, betul. Mereka memberikan edukasi, tapi ini bahasannya bukan itu. Ini bahasannya tentang dugaan pemerasan, cuy. Ya, bukan tentang itu. Yang itu ya sudah gitu. Memang memberikan edukasi. Sama seperti dengan si kode belau itu, ya kan? Dia kan memberikan edukasi, ya kan? Ngasih tahu ini restorannya bagus, jadi harus diperbaiki, ini begini. Tapi ternyata apa? Terbukti apa? Ya kan? Lah terus SS dan RZ bisa dipidana nggak? Ya tentu saja bisa gitu loh. Tapi korban-korbannya harus melapor ke polisi. Kan seperti itu, ya kan? Setiap pelaku usaha yang menjual produk overclaim yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan itu bisa dituntut secara perdata. Produknya bisa ditarik oleh BPOM dan atau bisa kena pidana, disuruh membayar ganti rugi kepada customer-customer dan pelanggan yang merasa dirugikan gitu. Tadi pagi yang Mulia Raja Emeng itu udah ngepost ini barengan sama SSC Politik. Ini adalah platform yang sama, tim gabut, yang sama-sama membuka tentang apa yang terjadi dengan si kode belau. Terus ada yang bilang, maaf ini saya nyimak aja. Baiklah, semoga apa yang keluar dari tim gabut benar-benar valid, bukan karena duit MM-an. Ini kalau komen seperti ini di platform sebelah, udah disikat sama tukang listrik, udah setrum kamu. Jelas-jelas ini dia udah ngomong begini, CCTV lengkap, percakapan lengkap, bukti transaksi lengkap. Yang ada di sosial media ini itu hanya sepotong-sepotong, ada bukti yang tidak ada. Tapi konon katanya berdasarkan info A1 yang Barbara dapatkan, mereka sudah bisa menarik bukti-bukti yang tidak ada itu. Karena data sudah di tim gabut, netizen minat ngani bahas beginian. Ini lu denger ya guys, kalau misalnya urusan yang kayak begini nih, mereka kalau sudah bersuara, itu berarti data yang mereka dapatkan sudah lengkap dan paripurna. Dan seperti kalian lihat di bawah, Viva Volt Cyber, tukang listrik ini, dia udah langsung ngetek ke dokter tersebut. Jadi kita tinggal tunggu aja mereka nge-spill semua buktinya ke media. Jadi masyarakat matanya terbuka. Yang dilakukan oleh tim gabut itu adalah mengedukasi cuy. Ya, bukannya memihak salah satu. Nggak ada begitu. Oke? Sambil treatment, Gaby sambil mau speak up soal perhuru-harahan skincare yang nggak kelar-kelar sampai detik ini. Banyak banget setiap live di TikTok, live Instagram, komen juga suruh speak up. No, it's not my own business. Even aku kenal beberapa orang dari perdramaan ini, aku nggak punya kapasitas untuk berkomentar. Biarkan proses hukum yang berjalan akan membuktikan siapa yang bersalah, siapa yang tidak bersalah. Menurut aku sih semuanya bersalah sih. Menurut aku semuanya bersalah. Kalaupun satu yang ditetapkan sebagai tersangka, yang satunya pun harus ditetapkan juga sebagai tersangka. Jadi satu yang masuk penjara, semuanya harus masuk penjara. Menurut aku semuanya salah. Ya, semuanya salah karena memang semuanya melakukan tindak kejahatan. Ya, tapi untuk membela A, B, C aku tidak mau. Not my own business. Benar kan? Apa kata netizen? DRG ini terlalu buru-buru untuk melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian. Karena pada dasarnya pihak DRG juga bersalah. Bisa dipidana, bisa juga digugat secara perdata. Kalau saya bisa ambil kesimpulan, ujung-ujungnya mereka akan berdamai. Tidak akan ada yang diproses lanjut secara hukum. Mungkin saat ini pihak pelapor mikir-mikir juga nih, wah si Nikita Mirzani kok belum ketangkap ya? Ada apa ini? Sedangkan kemarin sudah dibahas oleh Bapak Situmorang. Kalau tidak salah pasal 184 harus ada 5 keyakinan dari pihak penyidik untuk melanjutkan perkara. Berarti 2 alat bukti saja tidak cukup, atau para saksi saja tidak cukup. Seperti kata pengacara yang saya akan putar videonya. Justru DRG yang nantinya terkena kasus pencucian uang atau TPPU. Wah, bakalan seru abis nih. Seru. Asli deh, udah gak sabar banget nunggu dibuka di publik
dibeberin semua bukti-bukti kronologis, pernyataan saksi-saksi, rekaman-rekaman suaranya ke kita semua. Karena kalau menurut Bapak tadi, Bapak pengacara tadi, justru uang yang diberikan kepada Nikita Mirzani, ya, siapa yang memberikan itu yang akan malah bisa diusut dan diproses TPPU dengan kecurigaan diduga 20 TPPU tahun gitu loh. coy. Berarti ini sama aja Senjata makan tuan. Gak sabar nunggu episode berikutnya. Ayo, kalau kalian gimana? Tebak-tebakan yuk, siapa yang bakalan menang? Nikmir apa Dr. Reza? Seru-seru. Kalau dari hoodie kuning tadi mengatakan dua-duanya bersalah. Yang pertama, Nikita Mirzani kan bukan pejabat, tidak berwenang gitu ya. Tapi tidak disalahkan sepenuhnya. Nikita Mirzani kekeh mengatakan bahwa itu endorsement. Saya artis. Kalau mau mulut saya ditutup untuk tidak speak up terkait dugaan produk-produk yang bermasalah milik DRG, kasih saya uang. Kemudian soal perkataan dari GB Vesta, semakin banyak nih yang speak up. Dua-duanya salah. Pasti ada yang bertanya, loh kemarin katanya Nikita nggak bersalah. Bukan masalah Nikita nggak bersalah atau enggak. Pihak DRG yang melaporkan Nikita Mirzani ke pihak kepolisian dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Tapi sampai dengan saat ini Nikita belum juga ditangkap. Ada apa? Kalian pasti kan bertanya-tanya. Bahkan ada yang mengira bahwa Nikita Mirzani ini kebal hukum. No. Ada hal-hal yang menyebabkan pihak kepolisian ini mempertimbangkan untuk melakukan penahanan kepada Nikita Mirzani. Seperti kata salah satu pengacara, justru nanti dugaan TPPU itu diberikan kepada DRG. Ancamannya berapa cuy? 20 tahun penjara. Makanya saya bilang, apakah DRG ini terlalu terburu-buru gitu ya untuk melaporkan seorang Nikita Mirzani hanya karena mungkin mendapatkan bisikan-bisikan tetangga gitu ya. Laporin aja, ini udah kena, ini saya yakin kamu udah kena. Maka dengan keyakinan itulah DRG bekerja sama dengan kuasa hukumnya melaporkan Nikita Mirzani dengan 3 pasal. Ternyata diduga langkah yang mereka ambil justru salah. Mereka salah ambil langkah. Maka diduga mereka mengambil langkah hukum itu didasari atas amarah, dendam, kecewa.